Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin hari makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar tentang 7 game berbahaya bagi anak. Wah, ada game yang berbahaya ya. Mari kita lihat, bermain game untuk anak-anak tidak hanya merupakan sumber hiburan, tetapi juga bisa jadi kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting selama masih perkembangan mereka. Dalam setiap permainan mereka akan belajar tentang aturan, pemecahan masalah, dan kerjasama. Game juga membantu meningkatkan keterampilan motorik halus melalui interaksi dengan controller atau layar sentuh pada perangkat yang digunakan. Meskipun bermain game untuk anak bagus untuk merangsang kreativitas, logika, dan keterampilan sosial mereka, namun ada beberapa game berbahaya bagi anak dan penting untuk orang tua tahu supaya anak-anak terhindar dari risiko dan ancaman game yang seharusnya tidak dimainkan oleh usia anak-anak, yaitu The Sims 4. Jika pada versi sebelumnya The Sims tergolong aman untuk anak-anak, tapi The Sims 4 yang keempat ini masuk dalam kategori game dewasa atau 18 tahun ke atas. The Sims 4 bisa jadi game berbahaya bagi anak-anak karena mengandung unsur percintaan sesama jenis hingga kurang sesuai dimainkan oleh anak-anak. Meskipun The Sims 4 adalah salah satu game simulasi kehidupan yang sangat populer, orang tua perlu memahami bahwa game ini juga memiliki potensi resiko bagi anak-anak. Dalam The Sims 4, pemain memiliki kendali penuh terhadap kehidupan virtual karakter mereka, termasuk keputusan terkait hubungan sosial, pekerjaan, dan gaya hidup. Secara psikologis, anak-anak belum cukup matang untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam game ini. Yang berikut adalah Mobile Legends. Wah, paling terkenal. Di negara Amerika, game ini direkomendasikan oleh Google Play untuk dimainkan usia remaja ke atas. Mobile Legends jadi games berbahaya bagi anak karena mengandung unsur permainan kekerasan, di mana para pahlawan pemain berusaha untuk membunuh satu sama lain. Tidak hanya itu, game ini juga memuat komen seperti hack and smash dan kalimat kekerasan seperti pembunuhan besar-besaran. Ditambah karakter wanita di game ini juga mengenakan pakaian terbuka. Game Mobile Legends melibatkan pertempuran antara tim dalam waktu yang nyata, sehingga bisa menciptakan lingkungan kompetitif dan kadang-kala taktis. Anak-anak yang belum cukup matang secara emosional mungkin rentan terhadap pengaruh negatif interaksi dalam game atau tekanan untuk terus bermain demi prestasi dalam game. Yang berikut adalah Grand Theft Auto. Grand Theft Auto atau yang populer dengan nama GTA adalah game yang membuka peluang kepada pemain untuk menyelesaikan misi dan mengembangkan cerita secara keseluruhan. Game ini menghadirkan dunia terbuka yang penuh dengan kekerasan, kriminalitas, dan konten dewasa. Di dalam game GTA terdapat pengemudian atau adegan penembakan bertujuan agar pemain menjadi kepala organisasi kriminal, sehingga bisa jadi game berbahaya bagi anak-anak. Selain itu, game ini juga penuh dengan adegan vulgar atau nudity, bahasa yang sangat kasar, dan penyalahgunaan narkoba serta alkohol. Anak-anak yang terpapar pada elemen tersebut dapat mengalami desensitisasi terhadap kekerasan serta pengaruh negatif terhadap pemahaman etika dan nilai-nilai sosial. Tentunya akan sangat berpengaruh bagi perkembangan moral anak-anaknya nanti. Yang berikut adalah Call of Duty. Game Call of Duty menceritakan tentang seseorang anggota tempur dari Badan Intel Amerika mengandung banyak unsur kekerasan dan penuh dengan petualangan berbahaya untuk menyelesaikan sebuah misi pembunuhan, menjadikannya game berbahaya bagi anak. Game ini seringkali menghadirkan adegan kekerasan intens dan realistis, termasuk gambaran perang dan konflik bersenjata. Selain itu, pengaruh dari komunitas online yang kadangkala kompetitif dan tidak ramah dapat mempengaruhi perilaku sosial anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengawasi dan membatasi akses anak-anak terhadap game Call of Duty, sambil memberikan pemahaman yang benar mengenai kekerasan dan nilai-nilai yang seharusnya diprioritaskan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah Counter-Strike. Counter-Strike adalah rangkaian game video multiplayer first-person shooter. Game ini penuh dengan adegan kejam tembak-menembak dan perang antara teroris dan kontra-teroris. Masing-masing pihak di game ini melakukan tindakan teror seperti pengeboman dan penyanderaan. Tentunya Counter-Strike masuk dalam list game berbahaya bagi anak yang sebaiknya orang tua tidak memperbolehkannya. Anak di bawah umur memainkannya. Cerminan terus-menerus pada situasi perang dapat membentuk persepsi
persepsi anak-anak terhadap konflik dan kekerasan secara umum. Selain itu, interaksi dengan pemain lain di dunia maya dapat menciptakan lingkungan kompetitif yang kadang-kala bisa tidak sehat. Dalam beberapa kasus, waktu dihabiskan untuk bermain Counter-Strike bisa menggeser fokus anak-anak dari kegiatan positif di dunia nyata. Berikut, Mortal Kombat atau Mortal Kombat. Mortal Kombat juga bisa jadi salah satu game berbahaya bagi anak karena penuh dengan adegan pertarungan antara dua dunia dalam perebutan kekuasaan. Banyak anak menikmati game Mortal Kombat karena gaya pertarungan yang seru dipadukan dengan desain karakter yang keren. Padahal game ini menyajikan banyak kekejaman yang cukup ekstrim dan berbahaya bagi anak. Dalam game ini pemain terlibat dalam pertempuran berdarah yang penuh dengan gerakan mematikan dan finishing move dramatis. Paparan pada adegan kekerasan semacam ini tentunya dapat berdampak pada perkembangan emosional dan mental anak-anak, serta membentuk persepsi mereka terhadap penyelesaian konflik dengan cara yang tidak sehat. Yang berikut adalah Roblox. Game di platform Roblox belakangan ini sangat populer di kalangan anak-anak. Tapi perlu diketahui, jika ternyata game ini merupakan game berbahaya bagi anak-anak, orang tua harus berhati-hati ketika anak bermain game melalui Roblox, karena rentan disusupi oleh online predators, di mana mereka bisa berkomunikasi dan mengirimkan pesan seksual atau grooming pada anak-anak. Beberapa game online di Roblox juga kurang sesuai untuk anak, misalnya Prison Life. Game ini berbahaya karena syarat kekerasan memungkinkan pemain untuk bermain sebagai narapidana atau sebagai penjaga, di mana narapidana itu harus tetap hidup dalam situasi ekstrim dan melarikan diri dari penjaga. Itu dia sejumlah game berbahaya bagi anak. Bermain game bisa jadi hiburan sekaligus metode belajar menyenangkan bagi anak, tapi perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua game cocok dimainkan untuk usia mereka. Keluarga, terutama orang tua, harus ekstra memperhatikan anak-anak yang mulai belajar menyelami dunia internet karena di sana banyak kejahatan yang mengintai mereka. Sahabat podcast M116, apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya adalah pembekalan. Memang dalam kehidupan nyata kita tidak bisa melarang anak atau membatasi anak melihat kehidupan nyata. Namun yang pertama kita harus tahu tentang rentang usia. Yang kedua perlu dilakukan pembekalan, sehingga anak-anak tatkala bertemu di dalam dunia online dalam game itu, mereka punya namanya itu penyaring. Mereka punya kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat. Tentunya dari sekian banyak kekejaman, kekerasan yang ada di game, kita perlu mengajarkan apa yang namanya kasih, apa yang namanya pengampunan, apa yang namanya bekerja sama, atau apa yang disebut namanya toleransi, dan kemudian bisa membedakan apa itu game dan apa itu di dalam game yang katakanlah buruk sekalipun. Kita bisa memetik yang baik yang kita harus lakukan, yang tidak baik yang kita harus tinggalkan. Kita tahu dengan jelas seluruh game ada unsur positif, ada unsur negatif. Membekali anak untuk bisa mengambil yang positifnya dan meninggalkan yang negatif, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Shalom, salam podcast M116.